Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Uun Hairunisa. Hari ini kita akan membahas masih di sistem reproduksi pada manusia, tapi yang hari ini akan kita bahas adalah struktur dan organ reproduksi wanita ya. Karena pertemuan yang kemarin kita sudah sempat membahas tentang pembelahan sel dan juga struktur dan organ reproduksi pada pria. Baik, untuk struktur dan organ reproduksi pada wanita, kita lihat di sini. Yang nantinya akan kita bahas di sini yang pertama adalah organ reproduksi. Lalu yang kedua adalah proses oogenesis ya. Dengan KD-nya masih sama, yaitu KD 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, tujuan dari pembelajaran sistem reproduksi ini adalah agar kita atau kalian dapat mengetahui struktur dan organ reproduksi pada manusia, lalu dapat mengidentifikasi, karena kita sedang membahas tentang organ reproduksi wanita, yaitu mengidentifikasi proses terbentuknya oogenesis. Baik, kita bahas untuk struktur dan organ reproduksi wanita. Di sini ada yang namanya alat reproduksi luar ya, dengan alat reproduksi dalam. Nah, alat reproduksi luar pada wanita ini terdiri dari yang kita sebut dengan nama vulva ya, vulva dengan labia. Ada dua, yaitu vulva dengan labia ya. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 8 ya. Di sini vulva sendiri terdiri dari ada mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Di mana mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Sedangkan untuk labia sendiri, labia adalah lipatan yang berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis ya. Di mana labia sendiri ini terdiri dari labia mayor dengan labia minor ya. Kalau untuk labia mayor disebut dengan bibir besar, sedangkan labia minor ini adalah bibir kecil. Nah, sementara klitoris sendiri terletak pada pertemuan antara kedua labia minor dan dasar dari mons pubis. Klitoris sendiri biasanya banyak sekali mengandung sel-sel saraf sensorik dan juga pembuluh darah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke alat reproduksi dalam. Ya, untuk alat reproduksi dalam, kita lihat di sini. Jadi ada beberapa bagian dari alat reproduksi dalam. Kita perhatikan gambarnya. Yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kita sebut dengan nama ovarium. Ovarium, di mana ovarium ini banyak sekali mengandung sel telur atau ovum ya. Dia ini fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan juga menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bagian yang seperti corong kita lihat, ini kita sebut sebagai tuba fallopi atau lebih dikenal dengan nama opinduk ya. Ovinduk atau tuba fallopi, biasanya tuba fallopi ini merupakan saluran yang memanjang ke arah samping dari rahim. Nah, tuba fallopi sendiri memiliki fungsi untuk menangkap sel ovum yang dilepaskan oleh ovarium ya. Dia memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Selain itu juga tuba fallopi atau ovinduk ini biasanya dia di sini terjadi yang namanya proses fertilisasi ya, atau proses pembuahan. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada yang namanya infundibulum. Ya, infundibulum sendiri ini biasanya merupakan bagian yang bentuknya seperti corong. Nanti lebih jelasnya di gambar yang selanjutnya kamu bisa lihat. Di mana infundibulum tersebut merupakan ujung dari tuba fallopi yang memiliki jumbai atau fibrinae untuk menangkap sel telur.
Selanjutnya kita lihat ada bagian yang kita sebut sebagai uterus. Nah, ini uterus atau rahim ya, yang berbentuk seperti buah pir ya. Kalau kita katakan bentuknya seperti buah pir ya. Buah pir yang terbalik dan memiliki dindingnya yang sangat tebal. Nah, pada wanita yang belum pernah melahirkan, biasanya ukuran dari rahimnya atau uterusnya ini sekitar 7 cm dan lebarnya sekitar 4 cm. Nah, rahim sendiri merupakan sebagai tempat perkembangan janin, di mana pada rahim sendiri ini terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama ada yang kita sebut dengan nama perimetrium atau lapisan luar. Lalu yang kedua, miometrium atau lapisan tengah, dan yang bagian dalam itu namanya endometrium. Nah, nanti akan saya jelaskan nih untuk endometrium. Jadi fungsi dari rahim sendiri, dia memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya plasenta. Pernah dengar apa itu plasenta? Nanti akan kita bahas pada kehamilan ya untuk plasenta. Kalau kamu pernah dengar plasenta ya, nanti akan saya bahas di bab kehamilannya. Ya, selain sebagai tempat menempelnya plasenta, uterus atau rahim juga merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan, yaitu selama 9 bulan 10 hari. Baik, lalu yang bagian paling terluar ini kita kenal dengan nama vagina. Kamu bisa lihat di sini vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana di sini tempat keluarnya darah saat terjadi proses menstruasi ya. Kita lihat kembali. Selain itu juga, vagina ini berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi dan juga sebagai tempat masuknya sel sperma. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita lihat di sini gambar yang kedua. Ya, kita lihat di sini lebih jelas untuk gambar yang kedua. Ya, ada infundibulum. Kamu bisa lihat ini yang bentuknya seperti corong, infundibulum ya. Di sini ada yang kita sebut dengan nama serviks. Saya perbesar gambarnya. Ya, ini dia serviks. Jadi serviks ini dikenal dengan nama mulut rahim. Kalian pernah dengar tentang kanker serviks atau kanker mulut rahim? Ya, ini bisa terjadi pada bagian sini ya, anak-anak. Jadi serviks atau mulut rahim sendiri merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina ya. Dimana kamu bisa lihat, perhatikan ini adalah vagina. Ini mulut rahimnya, di mana serviks atau mulut rahim ini berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Lalu dia juga berfungsi mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala janin saat dilahirkan. Itu adalah fungsi dari serviks atau mulut rahim. Kamu bisa lihat di sini ada gambar yang putih-putih kecil. Ya, ini seperti kecebong. Ini adalah sperma yang sedang masuk ke dalam vagina lalu menuju ke tuba Fallopi ya. Baik, selanjutnya saya jelaskan endometrium atau dinding rahim yang tadi sudah kita jelaskan pada bagian rahim atau uterus ya. Endometrium atau dinding rahim merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan dia akan mengalami yang namanya proses peluruhan saat menstruasi. Jadi, apabila tidak terjadi yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan pada tuba Fallopi, maka nantinya ovum beserta dengan dinding rahim yang sudah menebal ya. Jadi endometrium itu akan mengalami proses penebalan setiap 28 hari sekali. Yang kita kenal nanti dengan fasenya adalah fase subur. Nah, di sini kalau dia tidak ada zigot yang dihasilkan dari proses fertilisasi, maka nantinya endometrium akan meluruh ya, akan hancur dengan sendirinya. Yang kamu untuk wanita mungkin sudah tidak asing ya, kita kenal dengan nama menstruasi itu. Baik, selanjutnya
Kita lihat sekarang proses oogenesis. Kalau pada laki-laki kita kenal yang namanya proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma di dalam tubuh laki-laki ya. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Nanti akan saya kasih video lagi biar kamu lebih jelas. Ya, sekarang kita bahas tentang oogenesis. Apa sih oogenesis ya? Oogenesis adalah proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Itu namanya oogenesis. Oh ya, tadi saya lupa ya. Jadi pada proses pelepasan ovum dari ovarium itu kita kenal dengan nama ovulasi ya. Tolong diingat. Baik, di sini yang pertama, oogenium itu akan memiliki siplat yang diploid atau 2N. Dia nantinya akan mengalami proses pembelahan menjadi oosit primer yang jumlahnya masih sama, yaitu diploid atau 2N. Selanjutnya, oosit primer ini akan membelah kembali menjadi oosit sekunder. Kamu bisa lihat oosit sekunder, tapi di sini sifatnya sudah berbeda, yaitu menjadi N saja atau yang bersifat haploid. Lalu oosit sekunder nantinya dia akan membelah lagi menjadi 2, yaitu ada ootit dengan sifat yang haploid dan badan polar sekunder. Nah, yang ootit ini akan berubah menjadi ovum atau yang kalian kenal dengan nama sel telur. Sementara oosit primer tadi kan membelah menjadi 2, ada oosit sekunder dengan badan polar primer. Nah, badan polar primer ini akan membelah lagi menjadi 2. Nantinya badan polar primer dengan badan polar sekunder atau volosit kita sebutnya atau badan polar ini akan mengalami yang namanya proses peluruhan atau penghancuran. Jadi yang dikeluarkan oleh wanita itu hanya 1 sel ovum setiap bulannya. Nah, untuk oogenium yang membelah menjadi oosit primer ini biasanya terjadi pada saat bayi masih dalam kandungan. Jadi saat kalian masih di dalam kandungan ibu kalian sudah menghasilkan yang namanya oosit primer ya, atau sudah terjadi yang namanya proses pembelahan oogenium menjadi oosit primer. Di sini biasanya untuk perempuan atau anak perempuan yang masih janin, yang masih di dalam kandungan ibunya, ini akan menghasilkan sebanyak itu sekitar ada 2 juta sel ovum atau sel telur yang dihasilkan di dalam tubuhnya. Tapi nantinya dia akan meluruh dan akan menyisakan hanya sekitar 40.000 yang tersisa ya saat dia memasuki masa pubertas. Dan ketika dia mengalami proses pematangan itu hanya tersisa 400 saja sel telur atau sel ovum yang nantinya akan berkembang menjadi sempurna. Nah, di sini kita mulai untuk pembelahan oosit kembali itu akan dimulai kembali pada saat kalian sudah mengalami yang namanya pubertas hingga mengalami yang namanya fase monofos ya. Pernah dengar kan monofos? Baik, kita lihat di sini. Nah, proses oosit primer membelah menjadi oosit sekunder dan badan polar ini kita katakan sebagai proses pembelahan meiosis pertama. Sedangkan ketika oosit sekunder membelah menjadi ootit, ini dikatakan sebagai proses meiosis kedua. Baik anak-anak, sekarang mari kita simpulkan apa itu oogenesis ya tadi. Sudah Ibu katakan bahwa oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium, di mana proses pelepasan sel telurnya dikatakan sebagai proses ovulasi. Baik, pada oogenesis di sini dapat kita simpulkan bahwa oogenesis yang pertama merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur. Lalu yang kedua, oogenesis itu terjadi pada ovarium. Yang ketiga, untuk tiap oosit primer ini akan dihasilkan 1 ovum dan 2 badan polar. Yang keempat, prosesnya biasanya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin dan berhenti sementara setelah lahir dan dilanjutkan kembali saat remaja. Baik, yang kelima, saat
opum habis, maka wanita akan mengalami yang namanya masa menopause. Baik anak-anak, kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa bertanya langsung lewat WA. Terima kasih. Ibu harapkan kalian selalu bahagia dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.